kukutuki gairah pada jumlah uang ketika menjual lukisan itu sekarang, sambil melihat-lihat lukisan yang tertumpuk di ruang tengah rumahku. Alangkah rinduku padanya. Dan dalam suasana penuh rindu pada lukisan yang tak ada itu, lukisan-lukisan yang lainnya seakan-akan tak ada yang bisa menandingi gereja. Segera lukisan itu kutumpuk kembali di tempatnya semula. Dengan diam-diam, kupasang kanvas dan kupijit tube-tube cat. Aku akan melukis rumah yang sudah bertahun kutinggali, rumah yang kucintai. Dan rumah ini mesti mengatasi apa yang sudah kucapai dengan gereja. Lalu, aku pun berjanji dalam hatiku, rumah ini tak akan kujual, berapapun orang menawarnya, berapapun jumlah yang ditawarkan untuk itu. Aku mencampurkan warna hijau dengan yang putih dan mengoleskannya di atas kanvas. Terima kasih. Bagus sekali cerpen yang dibawakan oleh Tresia tadi. Apa judul cerpen itu dan siapa pengarangnya? Judulnya sebuah lukisan telah terjual, karangan Ayub Rosidi. Cerpen Ayub Rosidi yang berjudul Sebuah Lukisan Telah Terjual. Para siswa, selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas cerpen dan sudut pandang cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek, Bu. Cerpen atau cerita pendek ialah cerita fiksi atau cerita rekaan. Jadi, cerita yang dibuat pengarang berdasarkan khayalan atau rekaan pengarang. Masih kurang. Mungkin Mita dapat membantu. Cerita pendek hanya menceritakan salah satu peristiwa dari seluruh peristiwa dalam kehidupan seseorang. Nah, kita dapat menemui cerpen di mana saja. Bisa di koran, bisa juga di majalah, bisa juga di kumpulan cerpen. Ini contoh-contohnya. Cerpen ada di majalah anak-anak, di majalah remaja, maupun di majalah untuk orang dewasa. Kalau cerpen ada di koran, itu juga biasanya cerpen yang disajikan untuk orang tua. Jadi cerpen itu dapat dinikmati baik oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa. Masalahnya sekarang adalah apa ciri dari cerpen itu? Cerita pendek yang memberikan kesan tunggal yang terasa sekali pada pembacanya. Misalnya, bila ada yang berjudul Misteri Mata Intan. Cerpen ini menceritakan tentang rahasia mata seorang gadis yang bernama Intan. Cerpen memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu keadaan pada satu saat. Misalnya, pada judul Misteri Mata Intan tadi, maka mungkin tokohnya Intan dan kawan-kawan. Setahu saya, kalau sudah menceritakan seluruh peristiwa tidak dinamakan cerpen lagi. Cerpen sesuai namanya cerita pendek, jadi hanya berpusat pada salah satu peristiwa dari berbagai peristiwa yang dialami tokoh. Misalnya, cerpen Dalam Belenggu Hatimu. Diceritakan saat Lia berpisah dari pacarnya. Tidak ada cerita-cerita lain tentang Lia. Betul, tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa cerpen bercerita tentang satu tokoh dalam satu keadaan atau pada saat tertentu. Kalau cerita menguraikan seluruh peristiwa dalam hidup tokoh, itu dinamakan novel. Karena di dalam novel diceritakan serangkaian peristiwa dan latar belakang yang berurutan. Misalnya Lupus, yang menceritakan kegiatan seorang remaja yang bernama Lupus. Ya, bagaimana? Sudah jelas, Taufik? Sekarang kita juga harus melihat dan memperhatikan baik-baik sebuah cerpen. Kalau kita lihat, kita akan merasakan bahwa ada orang yang sedang bercerita, ada pencerita.
Misalnya kalau kita ingat dulu ketika ibu mendongeng kepada kita waktu kita masih kecil, maka ibu bertindak sebagai pencerita. Nah, dalam cerpen hal itu pun terjadi. Bedanya kita membaca, kita merasakan adanya pencerita dalam cerpen. Misalnya dalam contoh yang dibacakan tadi oleh Teresia, kita melihat bahwa tokoh aku yang bercerita. Si pencerita bercerita tentang dirinya sendiri dan tokoh-tokoh lain yang ada di sekelilingnya. Bisa jadi itu contoh tadi itu contoh dari pencerita yang ada di dalam cerita itu sendiri. Tetapi bisa jadi juga bahwa sebuah cerita itu dibawakan oleh seorang pencerita di luar cerita. Jadi ada dua. Satu di dalam cerita yang disebut pencerita akuan, dan ada pencerita di luar cerita itu sendiri yang disebut pencerita diaan. Bagaimana? Sudah mengerti semua? Saya teruskan uraian saya ya. Kita sudah membahas arti cerpen dan pencerita. Sekarang kita harus membahas juga yang disebut sebagai sudut pandang. Sudut pandang adalah pendapat si pengarang terhadap suatu cerita, di mana dia akan menaruh pendapatnya pada suatu cerita. Jadi contohnya begini. Misalnya dalam suatu pertandingan voli yang diadakan oleh OSIS. Kita melihat ada pertandingan voli antara kelas 3A dan kelas 3B. Pemenangnya adalah kelas 3A. Kalau kita tanyakan kepada siswa kelas 3A, mengapa mereka kalah? Mungkin mereka akan menjawab, "Ya Bu, habis 3B curang sih, orangnya besar-besar. Kalau didorong kita jatuh," misalnya ya. Kalau kita tanyakan kepada siswa kelas 3B, maka mereka akan mengatakan bahwa kemenangan kita sih wajar aja Bu. Tentu saja kita menang, karena kita ini tim dari sekolah, kita sering latihan, dan rasanya badan kita lebih besar ya Bu ya, dari tim 3A misalnya. Tapi kalau kita tanyakan kepada guru, maka mungkin guru akan memberi lagi jawaban yang berbeda. Selain bahwa kelas 3B itu merupakan tim dari sekolah itu, mereka juga sering latihan dan kerjasama di antara tim itu sudah baik. Nah, itu menandai bahwa suatu hal dapat diceritakan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang juga dapat berarti di mana pencerita menempatkan diri dalam cerita itu. Itu yang tadi kita bicarakan. Bisa merupakan pencerita diaan dan bisa pula merupakan pencerita akuan. Bu, dapatkah Ibu memberikan contoh bagaimana pencerita menempatkan sudut pandang? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana? Apakah ada di antara teman-teman yang bisa membantu menjawab? Dalam cerpen Serangkum Mawar Merah oleh E.N. Anwarita Palupi, pencerita mungkin merupakan tokoh pencerita yang berkisah tentang dirinya sendiri. Pencerita sebagai tokoh utama yaitu tokoh aku, seperti pada contoh alinea ini. Halo Daniar, sapa sebuah suara tiba-tiba memotong lamunanku yang belum lagi kumulai. Refleks kepalaku bergerak ke sumber suara tadi. Seorang cowok mengering ke arahku, mencangkung di atas dinding pembatas rumahku dengan rumahnya. Itu sering dilakukan sore-sore begini tanpa harus turun dari singgasananya itu. Lalu mengambil inisiatif untuk mengajak ngobrol. Ia hanya tersenyum, mengerling atau memandangiku. Sejak 3 tahun lalu kami pindah di real estate ini, baru beberapa kali aku melihatnya. Itu pun cuma sekilas. "Hai," balasku tanpa semangat seperti sore-sore sebelumnya. Kembali aku merenung. Betul.
Jadi memang ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh si pencerita dalam menempatkan dirinya dalam cerita. Pencerita sebagai tokoh utama atau mengambil cara aku tadi itu sudah dibacakan oleh temanmu Ria tadi. Nah, sekarang kita dengarkan Dili membacakan sebuah cerita yang akan memberi contoh diaan. Pencerita sebagai orang ketiga, misalnya dalam cerpen Puncak Kebimbangan karya Elvadia. Asik, Hani melompat girang mendengar putusan papa untuk berangkat besok pagi ke rumah kakek. Lebaran memang masih 3 hari lagi, tetapi buat Hani, makin cepat berangkat makin baik, makin menyenangkan. Thanks, Pa, ucapnya sambil melambaikan tangan pada papa dan mama yang masih senyum-senyum melihatnya. Lalu berlari ke kamar. Para siswa, apabila kita akan bicara mengenai sudut pandang pencerita, maka terlebih dahulu kita harus dapat membedakan pencerita dari pengarang. Tadi kita telah melihat dan mendengarkan teman kita Ria membawakan sebuah contoh dari gaya pencerita akuan. Dalam cerita itu, si aku bukan pengarang. Jadi, sekali lagi kita harus ingat untuk memisahkan pencerita dalam cerita dan pengarang. Kita kembali lagi pada contoh yang dibawakan oleh Ria tadi. Dalam cerpen Serangkum Mawar Merah yang dikarang oleh E.N. Anwarwati Palupi, di sana tokoh yang diciptakan oleh pengarang adalah Daniar atau aku. Daniar jelas bukan pengarang. Pengarang menciptakan tokoh aku. Tokoh aku itu kemudian bercerita mengenai dirinya dan tokoh-tokoh di sekelilingnya. Itulah para siswa yang disebut dengan gaya pencerita akuan. Kemudian ada lagi gaya penceritaan lain, yaitu gaya pencerita diaan, yang dibawakan tadi contohnya oleh temanmu Dili mengenai Puncak Kebimbangan. Di sana tokoh utamanya adalah Haning. Gaya bercerita seperti itulah yang disebut gaya pencerita diaan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membahas cerpen berjudul Ibu yang ditulis oleh Sumartono. Siapa di antara kalian yang ingin mulai dahulu dengan analisis ini? Dalam cerpen Ibu ini, pencerita juga salah satu tokoh di dalam cerita yang membawakannya. Ia menganjung pada dirinya sendiri dengan aku. Aku adalah tokoh utama dalam cerita ini, sedangkan tokoh-tokoh sampingannya adalah Kak Sumi, Ibu, Kak Hardo, Ayah, dan Ditato. Aku adalah Ari. Alur cerita ini terpusat pada kerinduan tokoh aku, yaitu Ari, akan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah dirasakannya. Kasih sayang justru didapat dari Kak Sumi, kakaknya, dan ayahnya. Para siswa, demikianlah pembicaraan kita mengenai sudut pandang cerpen. Saya akan membaca catatan saya untuk menyimpulkan pembicaraan kita dan kalian dapat ikut mencatatnya. Cerita disampaikan oleh seorang pencerita kepada pembaca. Pencerita berbeda dari pengarang. Pencerita dapat berada di luar cerita dan mengacu kepada tokoh dalam cerita dengan kata dia. Maka, gaya pendekatan seperti ini disebut pencerita diaan. Pencerita juga dapat merupakan tokoh di dalam cerita yang dibawakannya. Ia mengacu pada dirinya dengan kata aku.
Gaya pendekatan seperti ini disebut penceritaan akuan. Cara pencerita menempatkan dirinya di dalam cerita atau dari sudut mana dia memandang cerita itu disebut sebagai sudut pandang cerita, atau dalam pembahasan kita disebut sudut pandang cerpen. Apabila kalian menemui kesulitan dalam memahami pelajaran ini, kalian dapat mengirimkan surat ke alamat Pustekkomdikbud, Kotak Pos 7, _CPA, Ciputat 15411. Tetapi sebelum kita berpisah, kita mendengarkan bersama cerita pendek berjudul Ibu yang dikarang oleh Sumartono dan akan dibawakan oleh teman kalian, Vina. Setibaku di rumah, aku terus menanggalkan sepatu dan baju sekolahku. Badanku terasa penat, lapar dan haus. Perjalanan dari sekolah ke rumah yang kutempuh dalam jarak 2 km di bawah terik matahari cukup meletihkan. Aku ingin segera pergi ke dapur, menikmati nasi dan lauknya yang biasanya telah disediakan untukku. Tapi sebelum aku melangkah, terdengar suara Kak Hardo memanggilku. Aku lari mendapatkannya. Kupikir aku mau diberinya sesuatu, entah permen, entah kelereng, atau permainan apa saja seperti yang diberikannya kepada Diktato kemarin. Tapi harapanku itu segera lenyap ketika kulihat muka Kak Hardo yang cemberut memandangku. Aku ditatapnya dengan pandang yang tak enak kurasakan. Lalu dengan isyarat anggukan kepalanya disuruh mengikutinya. Dia ajak ke rumah Bu Kesi, tetangga sebelahku. Kau ngaku saja, Ar, jangan mungkir. Aku tak mengerti apa yang dimaksudnya. Hatiku mulai terasa tidak enak. Kalimatnya itu kurasakan bakal terjadi sesuatu yang tidak kuinginkan. Dan ternyata benar. Ketika Kak Hardo melanjutkan perkataannya, Bu Kesi lapor padaku bahwa kau mengambil pencitnya. Berkata begitu Kak Hardo sambil menunjuk pada sebatang pohon mangga yang lebat buahnya di muka rumah Bu Kesi. Tidak, jawabku. Kau jangan bohong, ngaku saja terus terang. Tidak, Kak, aku tidak mencuri, jawabku kesal. Tiba-tiba Bu Kesi yang selama itu diam ikut bicara. Ya, kamu kemarin yang merontoki pencit Bu Kesi ya? Bu Kesi ngintip kamu dari lubang itu. Ia menunjuk pada sebuah lubang dinding kayu rumahnya. Lalu berkata lagi, Bu Kesi tidak hemat pada pencit, cuma masih terlalu muda untuk diambili. Kalau kau ingin, minta sajalah, pasti Bu Kesi beri. Tidak baik nak mencuri. Aku tambah merasa jengkel. Dalam hati aku memaki orang tua yang mukanya ronyok dimakan usia dan matanya yang kabur itu tentu salah penglihatan. Sekonyong-konyong orang tua di hadapanku itu yang selama ini tidak kuhiraukan benar berubah menjadi manusia yang paling kubenci di dunia ini. Jadi kau tidak mau mengaku perbuatanmu? Bentak Kak Hardo mengancamku. Aku sudah hampir menangis, namun masih bisa aku jawab. Betul Kak, aku tidak mencuri. Aku berani sumpah. Sehabis perkataanku itu, tangisku meledak tak bisa aku tahan lagi. Dan ketika telingaku dijewer Kak Hardo, aku menjerit sekuatku. Aku terus diseret Kak Hardo pulang. Sampai rumah, aku dihajarnya, ditampar, dijewer, dan dipukuli. Kemudian Kak Hardo mengambil sebuah kayu penggaris, lalu dipukulkan ke sekujur tubuhku, diteter pukulan-pukulan yang tambah dikeraskan. Hingga akhirnya kayu penggaris itu patah jadi 2. Kau tidak mau diam, Ar? Ancam Kak Hardo lagi. Ketika itu aku merasa tak takut lagi oleh ancaman Kak Hardo. Tidak,
Hatiku telah berontak. Aku tak mau menurut perintahnya. Aku terlanjur disakiti. Tangisku tambah kukeraskan. Tiba-tiba rambutku dijambaknya. Aku diputar ke kanan, terus dihempaskan. Aku jatuh tersungkur di tanah. Sakit rasanya, tapi hatiku lebih dari itu. Setelah aku bangkit, aku menantangnya lagi dengan jeritanku. Biarlah semaunya ia menghajar aku. Aku telah nekat. Entah karena Kak Hardo melihat mulutku berdarah, entah karena kedatangan Kak Sumi untuk menolongku, atau karena kedua-duanya itu, aku tak tahu. Kak Ardo jadi reda amarahnya. Kak Sumi menghampiri aku, terkejut melihatku. Biasanya, bila aku dihajar Kak Hardo, Kak Sumi tak pernah membelaku. Tapi kali ini, kelihatan juga jengkelnya. Bagaimana sih ngajar anak sampai begini? Berkata begitu Kak Sumi, terus membersihkan mulutku yang penuh tanah dan debu. Kau mencuri ya, Ar? Tidak, Kak. Ya, tidak. Kak Sumi juga yakin kalau Ari tidak mencuri dan tidak akan mencuri. Ayo, makan dulu. Kau kan belum makan, toh? Dengan muka masam, Kak Sumi meninggalkan Kak Hardo tanpa berkata sepatah pun. Aku dibimbingnya ke dapur. Setibaku di dapur, kulihat ibu masih membenahi alat-alat dapur yang berserakan. Ibu selamanya tidak menghiraukan aku. Juga ketika mendengar sedu-sedanku yang masih ketinggalan, ibu tidak bertanya apa-apa. Malah kulihat mukanya yang masam. Jawaban Kak Sumi itu tidak memuaskan hatiku. Karena itu timbullah hayalanku yang lebih kuat, sehingga malamnya tidurku dihiasi oleh impian-impian yang indah. Impian tentang parasut, tentang kapal terbang yang mendarat di bulan. Kak, aku kan masih punya ibu ya? Masih, kenapa? Bilangnya Nono temanku, ibu kita ini ibu tiri, bukan ibu sendiri. Kak Sumi diam lagi. Sekarang ia kelihatan gelisah. Sementara ia mengusap-usap kepalaku, jariku mempermain-mainkan ujung kebayanya. Kak, potret yang dipasang di kamar kakak itu, potret siapa, Kak? Di kamar Kak Sumi tergantung sebuah foto seorang perempuan yang usianya kurang lebih 30 tahun bersama seorang dara yang mukanya mirip Kak Sumi. Ar, kau ingin tahu tentang ibumu? Iya, Kak. Kakak mau menceritakan. Tapi kau harus berjanji, kalau cerita Kak Sumi selesai, Ari tidak boleh sedih ya. Kalau Ari sedih, Kak Sumi jadi tambah sedih lagi. Iya, Kak. Potret yang kau tanyakan itu ialah potret ibumu. Ya, ibu kita yang sesungguhnya. Gadis cilik yang digandengnya itu gambar Kak Sumi sendiri. Waktu Kak Sumi masih berumur 5 tahun. Ibumu telah meninggal, Ar, waktu melahirkan kau. Lalu, ayah kawin lagi dengan seorang perempuan yang juga mempunyai seorang anak, yaitu Kak Hardo. Kemudian, lahirlah Dikato, adik kita. Setelah Kak Sumi kawin, foto itu diserahkan padaku. Acap kali, bila aku merasa kesepian, foto itu kuambil, sekalipun aku tahu bahwa potret itu makin menambah kesedihan dalam hatiku.